Ya, mudah-mudahan dapat dilihat ya. Baik. Kalau seandainya nanti kita menjadi dokter, sebelumnya mohon maaf ya di HP ini ya, HP saya di silent juga, supaya kita tidak HP-nya jangan taruh di meja nanti menyala, ada walaupun tidak berbunyi tapi menyala ya, itu mata temannya ngintip sebelah, ya biasanya gitu ya, kepo ya. Ya, saudara, setiap pasien yang dilayani pasti akan dilakukan penyuluhan. Saya bilang pasti ya. Kalau seandainya dokter yang tidak memberikan penyuluhan, maka pasiennya biasanya tidak ada. Yang barangkali yang pasien-pasien pertama. Karena pasien juga tidak suka dengan dokter yang gitu ya. Dia harus ada menyapanya. Jadi oleh karena itu, mau tak mau kita harus tahu dasar-dasar penyuluhan ini. Ya, harus dipahami betul karena ini memang bukan hanya teori gitu ya, tapi ilmunya untuk apply di kegiatan kita sehari-hari nantinya. Apalagi saudara bekerja di FKTP ya, di puskesmas, di klinik, itu diwajibkan untuk melaksanakan penyuluhan, apalagi bekerja sama dengan BPJS. Di kegiatan BPJS ada namanya kegiatan Prolamis. Ya, Prolamis itu program pengelolaan penyakit kronis. Walaupun baru 2 penyakit yang masuk dalam Prolamis, yaitu DM dan hipertensi, tapi kegiatan itu diwajibkan. Karena bila tidak melaksanakan kegiatan Prolamis, yang di dalam Prolamis tersebut ada penyuluhan kesehatan selalu, dan kegiatannya dilaksanakan setiap minggu, minimal 1 puskesmas 1 tempat, dan bisa banyak tempat ya. Kebanyakan puskesmas bukan 1 tempat ya. Ada hari Sabtu di puskesmas, hari Minggu di mana tempat-tempat yang ramai biasanya ya, bisa mengadakan di situ. Artinya adalah ada orang yang memberikan penyuluhan kepada peserta Prolamis tersebut. Salah satu saudara nanti yang harus dibekali. Kalau berbicara tentang penyuluhan itu sebetulnya adalah bagian daripada pendidikan kesehatan. Betul ya? Penyuluhan itu adalah bagian dari pendidikan kesehatan atau bagian dari edukasi kesehatan. Saya saat ini juga sedang melakukan edukasi kesehatan kepada mahasiswa agar mahasiswa meningkat pengetahuan kesehatannya. Apa sih yang disasar dari edukasi kesehatan? Ada 2 minimal ya yang harus kita capai atau kita targetkan dari penyuluhan kesehatan ini. Yang pertama tentu yang pendeknya dulu, sasaran pendek, target yang dekat. Target yang dekat adalah kalau saya memberikan kuliah kepada saudara, maka pengetahuan saudara tentang yang saya beri kuliah itu meningkat. Betul ya? Itu adalah
target jangka pendek atau disebut dengan output. Ya. Tapi yang kita harapkan sebetulnya adalah dampak. Saya juga berharap pada saudara yang diberi kuliah pada hari ini dampaknya. Kalau outputnya hanya sekedar angka-angka nilai, ya, yang tertera di dalam syakat, yang tertera dalam KHS, itu output. Tapi outcome-nya nanti adalah bagaimana saudara dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lapangan. Dan sebetulnya ujian yang sesungguhnya itu ada di lapangan nanti. Kalau ujian di akhir blok hanya ujian formatif. Yang sumatifnya betul ada di masyarakat. Jadi itu ya. Setelah outputnya tercapai, yang kita inginkan adalah bagaimana targetnya tersebut dapat mempunyai sikap. Sikap itu memang agak susah mengukurnya ya. Kalau pengetahuan bisa diukur dengan ujian pertanyaan-pertanyaan. Kalau sikap itu memang agak sulit. Biasanya pakai pengukurannya skala Likert. Mungkin dengan kata-kata tidak setuju, sangat setuju, setuju sekali atau kurang setuju, kira-kira begitu. Tapi memang agak susah memang ya mengukur sikap. Jadi kalau pengetahuan sikap dan perilaku, maka yang paling susah mengukurnya adalah sikap. Karena sebetulnya sikap itu adalah perilaku yang masih tertutup, perilaku yang masih belum dilakukan, bisa dilakukan, bisa ditolak oleh seseorang. Itulah sikap. Jadi sesungguhnya untuk menilai bagaimana kita melakukan penyuluhan ini, yang diharapkan adalah perilaku individu tersebut. Perilakunya ya. Kalau hanya sekedar tahu tapi tidak dilaksanakan kan percuma. Sama seperti memberikan penyuluhan kepada seorang perokok. Dia tahu betul bahaya rokok. Sekian banyak zat-zat berbahaya, tahu betul, tapi disuruh tapi tidak dilaksanakan. Ya. Jadi perilakunya tidak berubah walaupun pengetahuannya meningkat. Jadi nanti saudara jangan menganggap pengetahuan meningkat perilakunya akan meningkat. Ternyata tidak ya. Contohnya edukasi pada perokok. Tetap aja merokok. Selagi ada rokok yang bisa. Jadi dengan begitu, bagaimana kita agar orang yang kita suruh ini perilakunya berubah, mau dia merubah perilakunya sendiri. Itu yang diharapkan sebetulnya. Kalau begitu, maka intensitas penyuluhan kita memang harus betul-betul dapat meyakinkan yang disuruh atau yang diedukasi sehingga dia mau berperilaku, mau berperilaku. Tentu banyak hal yang mempengaruhi ya, bagaimana kita melaksanakan penyuluhan. Di samping sumber pengetahuan itu atau sumber edukasi atau edukannya, kemudian mungkin media yang digunakan ya, untuk menyampaikan pesan. Kemudian tentu komunikannya atau individu yang disasar. Banyak hal itu banyak hal yang mempengaruhi. Dan tergantung juga daripada jenis kelamin, pendidikan, ya, daripada individu tersebut. Bang, saudara kira-kira ya, jadi penyuluhan ini penting bagi saudara nanti di lapangan. Bukan penting pada saat kuliah ya. Pada saat kuliah ya nggak begitu juga amat karena kiri kanan yang mau diomongin teman-teman semua. Dan ini nanti akan ada tugasnya ya. Jadi tugasnya saudara harus
edukasi, jadi bukan tulisan apa yang mau edukasi, poin-poin penyuluhan yang akan disampaikan nanti tentu dengan skenario-nya yang sasarannya bisa anak sekolah, bisa ibu hamil, bisa siapapun, tergantung daripada topik yang akan kita berikan. Ya. Kalau ini bloknya blok penyakit apa bloknya? Blok 5 infeksi tropis, maka nanti tentu penyakit-penyakit infeksi tropis itu dapat kita lakukan penyuluhan. Ya. Baik, ini baru mulai ya. Tapi itulah penyuluhannya. Jadi saya rohnya dulu. Kalau rohnya udah dapat, ini kan untuk diisi pada ujian akhir blok nanti. Yang ujian berikutnya ya, yang ujian sebenarnya yang saya katakan tadi yang di lapang. Ini tujuan pembelajaran ya. Ya. Ini pengertian ya, ada pendidikan kesehatan atau public health education. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya, banyak pengertian sebetulnya nanti. Saudara tidak usah terpaku dengan satu orang, tapi pada intinya adalah ujungnya nanti setelah pengetahuan yang meningkat, ya, setelah pengetahuan yang meningkat, ini ya, merubah perilakunya. Perilakunya adalah target akhir atau dampak yang kita harapkan dari penyuluhan yang kita berikan. Bila semua orang atau semua masyarakat sudah dapat kita berikan penyuluhan kesehatan, maka pekerjaan petugas kesehatan atau otoritas kesehatan sudah akan menurun. Ya, karena apa? Karena mereka masyarakat akan berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, banyak indikatornya. PHBS banyak indikatornya. Ya. Ini pendefinisi dari banyak. Ini ada Azwar ya. Ini mantan ketua HIDI ini pada masanya, ya. Ketua PBID. Dia bekerja di Kemenkes juga sebetulnya. Kemenkes. Jadi ini secara penyuluhannya bisa individu, kelompok atau masyarakat ya. Kemudian tahu bagaimana cara melakukan apa yang bisa dilakukan. Itu perilaku juga ya. Perilaku juga. Ini ada definisi lagi dari Stewart. Ini pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan ini secara umum ya, membantu tercapainya produk pengobatan. Artinya kalau kita melakukan penyuluhan pada orang yang sakit, tentu kita bertujuan untuk membantu tercapainya program pengobatan, rehabilitasinya atau penyakitnya sehingga meningkat kesehatannya. Kalau kesehatan lingkungan yang kita suruh, maka tentu juga meningkat kesehatan lingkungannya, mungkin iklim perumahannya atau iklim sanitasi di sekitar tempat dia bekerja atau iklim perorangan. Ini pendidikan kesehatan adalah suatu proses perubahan dalam diri manusia yang ada hubungan dengan tercapai tujuan kesehatan seseorang dan masyarakat. Tujuan kesehatan seseorang apa? Tentu derajat kesehatan yang tinggi. Ya. Kalau derajat kesehatan tinggi, tentu perilakunya juga baik. Ini prinsip ya. Jadi harus dilakukan latihan berulang-ulang sama nanti saudara skill lab
maka nanti tugas yang diberikan pada akhir kuliah ini akan di skill labs-kan, ya, karena nanti akan dicoba, ya, dengan intonasi yang tepat. Kalau salah dicoba lagi, ya. Tentu hindari nanti sindroma apa namanya gitu ya, apa namanya, biasanya begitu ya. Jadi hindari kata-kata itu, walaupun saudara berpikir sejenak, tapi jangan keluarkan kata-kata yang tidak ada artinya. Ya seperti biar ada jeda sejenak, saudara memikirkan kata yang akan diucapkan, tapi jangan ucapkan kata yang tidak ada arti. Sebentar ya, jangan ya, udah diam aja. Kalau seandainya kehabisan kata, kalau dalam belajar begitu ya. Ini prinsip-prinsip ya, perilaku ya pada umumnya, tingkah laku, perilaku itu adalah sekitar kelakuan, sekitar perbuatan. Tujuannya ya rubah perilaku, ya. Ini semakin individual kita melakukan penyuluhan, maka dampaknya akan semakin terasa. Secara psikologis juga, kalau seandainya saya memberikan penyuluhan ke banyak orang yang satu, bapak tuh ngomong dengan orang ini, kan bisa menganggap seperti itu. Tapi kalau satu yang menyuruh, satu yang disuruh, maka tidak ada yang lain, maka pesan itu pasti ditujukan untuk saya. Maka yang menerima pesan biasanya akan lebih konsentrasi, ya, karena memang pesan ditujukan hanya untuk dia. Jadi kalau dilihat dari sasaran penyuluhan, yang paling baik sasaran penyuluhannya adalah individu, ya, karena tingkat pencapaian penyuluhan kesehatan kita pada level individu jauh lebih baik dibandingkan dengan berkelompok, apalagi penyuluhan massal. Ini sasarannya ya. Jadi kalau individu mulai dari pasien yang berobat ya. Ini di individu biasanya ya di yang bisa head to head ya. Mungkin dengan pasien, mungkin orang yang datang bertanya, dan ini keluarga juga ya. Keluarga juga lebih baik ya dibandingkan dengan kelompok lebih besar. Kalau keluarga artinya faktor risiko di keluarga tersebut itu relatif sama ya, di antara anggota keluarga, makanannya sama, lingkungan sekitarnya sama, higiene perumahannya sama, higiene perorangannya yang barangkali mungkin berbeda-beda ya. Ada anak yang rajin mandi, ada yang jarang mandi. Ya. Jadi kalau penyuluh ya lebih baik juga dibandingkan dengan kelompok. Jadi nanti saudara jangan menganggap penyuluhan perorangan itu hasilnya akan jelek. Tidak ya, hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan berkelompok atau bermasyarakat. Ini kelompok, ini masyarakat ya. Dari teori dikatakan bahwa prioritas ya. Jadi kalau seandainya kita dapat jatah penyuluhan umpamanya 2 kali ya, yang dibiayai taruhlah begitu ya, karena BPJS setiap kali memprolanis itu penyuluhnya diberi honor ya. Honor itu di luar kapitasi dari puskesmas tersebut atau klinik tersebut. Jadi jangan takut nanti kalau seandainya kamu punya klinik bekerja sama dengan BPJS, sudah undang dokter gitu yang pengalaman, beri penyuluhan kepada peserta prolanis di kliniknya, sehingga peserta prolanisnya makin menarik
cari pakar-pakar, bayar. Karena nanti yang membayarnya adalah sesungguhnya adalah bukan kliniknya, tapi adalah BPJS-nya. Itu ya, BPJS-nya konsen juga terhadap promotif preventif. Jadi bukan hanya sekedar kapitasi pengobatan. Kelompok risiko tinggi, kalau dilihat dari siklus hidup manusia, maka kelompok yang risiko tinggi itu ada di awal kehidupan dan di akhir kehidupan. Artinya ada di balita, bayi, balita, kemudian ada juga nanti di lansia. Ya, itu berdasarkan siklus hidup. Jadi kelompok risiko tinggi ada di situ kemudian. Jadi sekarang sasaran dari Kemenkes itu ditujukan berdasarkan siklus hidup manusia. Ini ada wanita usia produktif ini ya, Toma itu tokoh masyarakat ya. Kenapa Toma itu penting? Kalau dalam sasaran penyuluhan, tokoh masyarakat tergolong kepada sasaran sekunder. Sasaran sekunder di sini penting karena kalau tokohnya tahu, mengerti, mau, maka masyarakatnya juga akan ikut. Apalagi kayak di Papua ini, kalau kepala suku udah oke, masyarakat oke semua lah. Makanya enak di Papua sana ya. Kalau kata kepala suku coblos maka semua mereka coblos semua. Saking mengikutnya dengan tokohnya. Ini juga generasi muda ya. Ini generasi muda termasuk agar dia nanti pada saat risiko terhadap penyakitnya ada timbul, dia sudah paham bagaimana tentang memelihara kesehatan. Dan penduduk yang terkena masalah ya, penderita penyakit kronis. Ini penting ya. Bila seandainya saudara punya kesempatan untuk memberikan penyuluhan pada kelompok individu, pengertian sehat dan sakit. Saya yakin saudara belum tahu ya, apa yang sehat, apa pengertian sehat. Ada yang tahu apa pengertian sehat tanpa mencari di internet? Kalau mencari di internet ya tinggal baca. Ya. Yang paling banyak digunakan orang adalah definisi daripada WHO ya. Jadi orang sehat itu adalah seseorang yang sehat fisik, sehat jasmani, tidak hanya saya juga lupa ya. Bebas daripada cacat fisik dan gangguan mental kejiwaan. Jadi itu yang sehat ya. Jadi bukan hanya jasmani, tapi rohaninya juga. Ini yang harus dikasih tahu. Saudara gemuk badannya cuma pikirannya masih bermasalah terus, itu belum termasuk orang yang sehat. Karena masih ada gangguan di jiwanya. Masalah penyakit menular ya, ini yang tugas saudara nanti ya, yang kedua yang akan saudara lakukan. Ini memang perlu pengalaman ya.
mungkin menyuruh pertama bagaimana evaluasi diri sendiri ya, evaluasi sendiri. Bagaimana, kayaknya tadi kurang pas ya saya ngomong itu di depan orang. Itu yang berikutnya tentu kita akan melakukan perubahan-perubahan. Bahasa juga begitu ya, menyuruh di Jepang Pasifik ya, bahasanya terlalu banyak bahasa Inggris sudah. Ini udah, kalau bisa dengan bahasa lokal ini kalau bisa ya, dan kalau penyuluhnya pun bisa. Kalau tidak ya bahasa Indonesia saja. Upayakan materinya itu yang simple, jangan terlalu kayak mencari rumus trigonometri gitu kan, repot ya. Diferensial integral, repot. Ini yang lurus-lurus saja ya. Yang gampang-gampang itu yang perlu dipikirkan. Dan yang penting adalah alat peraga ya. Atau alat peraga ini bisa juga disebut dengan media. Saudara dalam tugasnya nanti wajib membuat alat peraga untuk materi penyuluhan saudara yang diperagakan pada saat saudara melakukan penyuluhan di kelompok skismen ya. Jadi mungkin nanti audiennya adalah teman-teman, tapi dikondisikan kalau seandainya sasarannya mungkin saya melakukan edukasi penyakit varicella di sekolah dasar, ya kita anggap audien kita adalah anak sekolah dasar. Jadi metode ya, ceramah itu biasanya paling membosankan ya. Betul ya, apalagi yang memberi ceramah aja begitu ya. Kadang-kadang malah itu yang lebih cepat membuat audiennya terkantung. Kalau dia tidak mendengar suara audien, benar nggak ngantuk. Cuma karena dengar begitu, waduh, tambah kayak kayak mendengar lagu instrumental ya pada saat jam kantuk itu kan cepat ngantuk. Ini tergantung juga daripada penceramahnya. Diskusi kelompok juga bisa dilakukan agar meningkatkan peran daripada peserta yang mau diedukasi. Sehingga kalau diskusi kelompok biasanya konsentrasi ya daripada pesertanya akan lebih tinggi. Brainstorming juga ya, saling mengeluarkan pendapat, hampir sama dengan diskusi kelompok. Jadi lebih tinggi juga. Atau ini panel ya. Kalau panel itu biasanya tanya jawab ya. Ada 3 panelis di depan, yang di sana tanya ke sini ya. Nanti panelisnya memberikan jawaban atas pengalaman. Panelisnya carilah orang-orang yang berpengalaman di topik tersebut atau pakar topik tersebut. Ya, untuk yang panel ya. Ini role play atau bermain peran. Jadi ini semacam sandiwara ya. Sandiwara adalah, kalau saya tidak salah, 2 yang teratas untuk media yang paling baik. Ya. Cukup bagus itu. Demonstrasi memperlihatkan di depan itu, umpamanya kita mau mendemonstrasikan bagaimana cara mencegah penyakit diare. Ada 2 orang yang berperan sebagai pendemo, ya, menanyakan dengan dokter atau dokter menanyakan kepada pasien, dokter nanti memberikan edukasi kepada pasien, memberikan penjelasan di depan audien, sehingga audiennya mendengarkan, ya, itu metode-metodenya. Simposium seminar, ini simposium seminar bisa webinar bisa apa ya, ini memang kurang efektif ya sekarang, karena memang orang webinar di sana yang di belakang pegang HP semua. Saya ada perhatikan betul ya.
Kadang-kadang kita memberikan materi di depan, yang di belakang tuh nunduk semua. Ya. Dan ngota juga, ya, ngomong satu sama lain di belakang. Itu kalau seminar-seminar biasanya begitu. Ini media ya, jadi perantara ya, mengantar pesan. Ini tujuan menggunakan media, ya tidak mengurangi bosan lah ya, bukan menghindar, mengurangi, tapi tetap juga ada yang bosan. Menarik perhatian ya, kemudian juga mengembangkan kembali. Ini agak susah ya, jadi saya ada mahasiswa penelitian, sekarang memang edukasi ya. Yang saya edukasi itu bukan masalah penyakit, tapi adalah permasalahan adanya spesialisasi baru di dunia kedokteran. Namanya adalah spesialisasi kedokteran keluarga layanan primer. Saudara mungkin baru tahu juga ya, karena dia mengemuka setelah Undang-Undang Kesehatan tahun 2027 nomor 7 tahun 2017 2023 diundangkan. Maka ditargetkan nanti semua puskesmas yang ada di Indonesia itu memiliki spesialis kedokteran keluarga layanan primer atau SPKKLP. Maka pemerintah mempermudah izin prodi baru. Salah satu spesialisasi yang diberikan izin kepada pihak swasta adalah SPKKLP. Yang klinik spesialis jantung itu belum ada yang di swasta. Ini sudah ada, diberikan izin agar targetnya bisa tercapai. Dan tak main-main. Di samping mudahnya izin prodi, kita ini bisa sudah ditawarin. Terus siapa yang mengajar? Saya bilang gitu kan. Tak ada makarnya. Siapa yang mau memberikan kuliahnya? Tak ada pakarnya. Siapa yang mengawasi? Karena kita kurang dosen, saya otomatis juga ya berminat, tapi mungkin belum sekarang. Di samping mudahnya izin prodi, juga ada programnya bagi dokter yang sudah tamat 15 tahun dan pernah bekerja di layanan primer, itu diberi kesempatan untuk menjadi spesialis kedokteran keluarga melalui RKL. Apa RKL? Rencana kalau orang keuangan RKL-nya beda ya. Itu rencana program untuk tahun berikutnya, RKL-nya ada diusulkan. Kalau RKL di sini punya rekognisi kompetensi lampau. Jadi bukan rekognisi pengetahuan lampau, tapi kompetensi lampau. Itu yang direkognisi oleh pemerintah melalui Kolegium Kedokteran Keluarga Indonesia. Jadi nanti Kolegium Kedokteran Keluarga Indonesia melaksanakan RL, rekognisi kompetensi lampau, sehingga bagi dokter-dokter yang sudah berpraktek lebih daripada 15 tahun, pernah di layanan primer, maka dapat mengikuti program ini. Sehingga nanti waktunya tidak sampai 2 tahun, ya. Walaupun juga nanti ada modul-modul yang harus diselesaikan, bisa 1 tahun bisa selesai dan menjadi spesialis dan tidak ada di bangku kuliah. Tidak pernah ada di bangku kuliah. Itu ya. Jadi mahasiswa saya sendiri tugasnya itu untuk penelitian ya. Bagaimana? Metodenya bagaimana?
Kalau mau metode yang tadi, ya, yang ini ya, saya coba yang lain daripada ini, yang kekinian. Yang kekinian itu ada EI-nya, ya. Jadi coba menggunakan edukasi menggunakan AI. Kita coba. Ini belum ada di dalam ini. Kan ambil dari buku. Belum ada di buku. Karena AI-nya baru-baru sekitar tahun 2023 ya. Pokoknya setelah COVID baru ini berkembang atau muncul. Kita coba pakai itu, tapi belum tahu hasilnya karena penelitiannya belum dilaksanakan. Mau akan dilaksanakan, mudah-mudahan dilaksanakan bulan ini atau bulan depan. Izinnya sudah ya, koordinasinya juga sudah, tinggal pelaksanaannya belum. Medianya juga sudah. Medianya berupa apa ya? Kalau AI itu adalah video AI. Ini agak sulit juga yang mana yang mau kita pilih ya. Nah, kalau saya dengan Mas Sua ya udah itulah yang terakhir nih yang biasanya belum ada orang lakukan. Ini juga penting ya. Jadi medianya itu menarik dengan frekuensi yang sering. Jadi frekuensi ini menentukan ya. Frekuensi tampilnya. Saudara mungkin tahu ya. Biasanya yang menang dalam pemilihan itu yang banyak tampilnya, yang banyak balihonya, yang banyak apa. Ini tak dipungkiri ya. Orang tidak memikirkan apakah orang ini pintar atau tidak pintar. Tapi dia berasumsi bahwa oh ini orangnya sering nih saya lihat, saya pilih dia. Jadi yang banyak balihonya itu kemungkinan besarnya akan menang. Ya, ini apa namanya realita yang terjadi di negara kita ya, karena orang kita itu pemikiran memperbandingkannya itu kurang atau rasionalitasnya kurang. Yang penting ini sering saya lihat, ini sering saya dengar, sering saya dengar juga dari orang lain, maka itu nanti yang jadi frekuensi itu penting ya. Jadi menyeluruh itu jangan satu kali, tidak apa-apa berulang-ulang. Karena semakin sering diulang, semakin baik. Dan ada juga pendapat pakar yang salah pun diulang berkali-kali, maka akan dipersepsikan orang itu adalah benar. Ya, itu kenyataan. Jadi yang salah pun kalau seandainya kita berikan berulang-ulang, maka orang yang mendengarnya akan mempersepsikan bahwa itulah yang benar. Ya, jadi itu ilmu komunikasi itu ya. Jadi nanti saudara jangan bosan ya. Oh udahlah kemarin sudah penyuluhan sekali topik itu, nggak apa-apa, ulang lagi, ya, diulang lagi. Sehingga semakin sering diulang akan semakin baik. Ini manfaat alat bantu ya pasti ini positif semua ya. Karena mencapai sasaran lebih banyak, melaksanakan sasaran. Ya. Ini IA-nya masuk ke mana belum ya? Kayaknya masuk ke video kali ya. Video ini belum ada juga ya? Oh televisi. Tidak tahu saya, karena ini ambilnya dari buku ya. Ya. Sandiwara itu nomor 2 di bawah PK asli adalah alat peraga yang paling baik. Nilainya 11. Beta tiruan. Jadi kalau gizi itu food modelnya ada yang dari plastik ya, itu lebih baik dibandingkan dengan gambar. Sandiwara itu rupanya bukan di negara kita aja,
Apalagi ibu-ibu suka sandiwara ya, umumnya SCTP, RCTI, ya, NTP, bukan NTP, itu semuanya sandiwara, dikemas dengan nama sinetron atau telenovel, itu sandiwara semua, ya. Jadi banyak. Sampai saya lihat ada yang menangis nonton ini. Kenal enggak? Banyak pemainnya ya. Saudara enggak, kenal enggak, tapi nangis juga. Kan? Itu saking bagus berarti ya. Ini demonstrasi sudah cukup bagus untuk alat peraga yang digunakan ya. Jadi kalau seandainya nanti ada materi penyuluhan, saudara 2 orang, maka demonstrasikan saja. Ya. Mungkin tentang manfaat imunisasi. Satu bertanya kepada yang satu, dilihat oleh orang lain. Itu sudah merupakan demonstrasi. Simple ternyata. Itu bagus. Daripada ini milih ceramah kayak saya aja ya. Nilainya paling kecil. Masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Ya. Kadang begitu ya. Apalagi kalau sambil dengar kuliah itu megang HP juga. Nah, itu nggak sampai ke telinga itu. Ya, bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kiri, nggak ada masuk pun ke telinga. Karena nggak dengar ya. Ini ya. Jadi nanti saudara upayakan medianya nanti mengarah ke yang lebih besar. Atau nanti mau demonstrasi. Boleh ya. Satu demonstrasi, saudara harus ajak satu orang teman lain minimal untuk melakukan demonstrasi di depan audiennya. Audiennya nanti adalah teman-temannya sendiri ya. Ini gambaran tadi ya. Jadi semakin ke atas semakin kurang efektif, semakin ke bawah semakin efektif penyuluhannya. Nanti penyerapan penyuluhan oleh audien ini maksudnya ya. Ini juga bila kita tahu bahwa sasaran itu relatif homogen tingkat pendidikan, itu tentu kita lebih memudahkan dalam memberikan penyuluhan ya. Ini juga dipertimbangkan juga sosial ekonomi adat istiadat di sana ya, kepercayaan masyarakat. Kemudian waktu, jangan nyuruhnya dari jam 8 sampai jam 12. Pada emak-emak yang gendong balita, waduh repot itu ya, nggak bakal masuk itu. Itu juga nggak bakalan sampai ke telinga kiri, keluar telinga kiri, ya, nggak sampai, setengah aja tuh. Ini yang penting. Kalau kita tentu nanti akan berpikir bagaimana pengaruh dari komunikator, karena kita yang akan memberikan penyuluhan. Jadi faktor-faktor dari kita lah yang kita minimalkan faktor-faktor yang kurang baiknya, yang maksimalkan faktor-faktor yang baiknya. Ini barangkali ya persiapan, apalagi baru junior, gitu ya, baru pemula. Nah, kalau sudah terbiasa dengan penyuluh, apalagi yang fungsional penyuluh di puskesmas ya. Puskesmas itu ada tenaga kerja fungsional penyuluh kesehatan, ya. Itu ada di undang-undang kesehatan yang baru. Jadi tenaga kesehatan itu salah satu adalah tenaga penyuluh kesehatan. Dokter masuk ya, dokter gigi, bidan dan lain-lain. Juga termasuk dalam tenaga kesehatan itu sekarang adalah psikologi klinis, psikolog klinis, dan juga pengobat tradisional. Jadi pengobat tradisional itu masuk ke dalam rumpun tenaga kesehatan. Ya.
Nanti saudara harus baca-baca juga aturannya. Jadi kalau jadi dokter, jangan hanya ilmu kedokterannya saja yang dipelajari. Tidak, ada 3 yang menyangkut dengan kegiatan kita berpraktek. Yang pertama tentu ilmu kedokteran yang nanti bila salah maka akan diadili di MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia. Artinya ilmu itu berhubungan dengan disiplin kalau di sisi hukum. Yang kedua adalah etik yang mengatur kita, etikal kedokteran atau lebih disingkat dengan kode etik kedokteran Indonesia. 2 ya. Berarti ada disiplin menyangkut ilmu pengetahuannya yang kita pelajari di sekolah, di kampus dan di rumah sakit. Etik itu juga dipelajari di kampus juga. Kemudian juga bernuansa sains juga ya. Kalau seandainya saya meludah di depan pasien, apakah saya melanggar hukum? Tidak. Melanggar disiplin? Tidak juga. Yang dilanggar apa? Etik. Ya. Kalau saya tidak melakukan aseptik, antiseptik sebelum insisi, maka yang saya langgar adalah disiplin. Ya. Kemudian baru yang ketiga adalah hukum. Kalau bermasalah di masalah etik, maka nanti akan diselesaikan oleh MKKI, Majelis Kehormatan MKEK ya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Kalau masalah disiplin itu akan diselesaikan oleh MKDKI. Kalau masalah hukum diselesaikan di pengadilan. Ya. Di pengadilan tentu disidik dulu ya. Penyidiknya bisa polisi, bisa kejaksaan. Dan saat ini sedang berlangsung 3 orang sejawat kita, salah satu tamat kerja ya, itu sedang melaksanakan rangkaian sidang di MKDKI. Ini kejadian di Jambi ya. Jadi MKDKI itu adalah di bawah Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, dia yang datang di sini untuk menyidangkan. Saya ikut hanya sekali sidangnya. Sidangnya di tempoh hari itu dilakukan di Dinas Kesehatan karena orang KKI-nya diminta Dinas Kesehatan menyediakan ruangan. Itu masalah disiplin ya, masalah pengetahuan atau SOP yang tidak dikerjakan itu tidak punya SOP maunya itu masuk ke disiplin. Ini sasaran ya, komunikan ini mungkin tidak banyak yang kita dapat intervensi di sini. Ini proses dalam penyuluhan, waktunya ya, metodenya ini harus kita pikirkan ya. Ini langkah-langkah dalam penyuluhan kesehatan masyarakat. Ini mengkaji kebutuhan ya, tentu juga kebutuhan untuk apa yang dikehendaki oleh masyarakat itu yang kita butuhkan. Biasanya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, kami dosen-dosen biasanya kalau dosen-dosen di kesehatan masyarakat itu berkoordinasi dengan puskesmas. Apa yang bisa kami bantu di sana? Oh ini penting, kami nggak bisa lakukan karena nggak punya biaya. Oke, kami masuk. Ya, kita bantu. Teknik berbicara ini ya, ini nanti dipelajari sendiri aja ya, karena susah juga. Saya mau mengajarkan kepada saudara, saya juga belum tahu, percaya diri juga saya sendiri ya. Jadi hanya secara teorinya begitu. Nanti kalau ditanya pada akhir, ya. Oh ini nih,
hindari sindroma HMA, anak apa gitu ya. Jadi atau kalau waktu kuliah dulu atau koas, hindari sindroma skrotal sindrom. Jadi kalau ada konsulen tangannya bersilang di depan kemaluan, ya nunduk tangan bersilang, di daerah seperti itu. Jadi itu ya. Atau benar kalau alam tak juga ya. Jangan. Kalau seandainya kita kehabisan kata, maka diam sejenak, tapi jangan lama. Kalau lama betul nanti tidak bisa juga ya. Akan dianggap kita sama audien kita itu, ini nggak paham ini. Gimana dia mengikuti yang memberikan penyuluhan saja tidak paham. Ya. Ini ya. Ini tipsnya ya. Tips ini berasal dari yang punya pengalaman, bukan berasal dari buku. Ya, tips-tips ini. Ya. Jadi selanjutnya mungkin karena malu mungkin ya, hanya dikit aja yang kelihatan. Ada juga yang kan Mac itu biasanya ada yang kabel yang digulung-gulung lah kabelnya gitu ya. Ini udah bahaya nih. Saya datang melihat orang seperti itu, ini sudah nggak bagus lagi gitu ya. Ada. Cuman ada juga tips ya, yang lain katanya pegang apa ya? Anak korek api itu dipegang. Ya, agar konsentrasi gitu ya. Enggak juga ya, tidak juga. Nah, tapi memang tergantung konsentrasi juga ya. Jadi sebaiknya minum kopi lah dulu sebelum tujuannya agar konsentrasi penuh. Jadi kafein itu rupanya banyak juga manfaatnya. Dia juga CNS stimulan, saraf pusat, juga diuretik juga ya, juga melawan rasa kantuk ya, di kafein dan menghilangkan sakit kepala juga. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Menggigit pensil atau pena. Menggigit, kalau menggigit sambil ngomong susah juga ya. Ada juga yang tangannya masuk ke kantong gitu ya. Biasa-biasa aja lah. Jadi itu hal-hal yang dihindari ya. Karena dari yang sering melaksanakan penyuluhan ini itu dianggap kurang bagus. Itu materinya. Sekarang tugasnya individu ya, bukan berkelompok. Karena kalau tugasnya berkelompok nanti menjadi fardu kifayah. Jadi tugasnya individu. Karena kalau berkelompok itu biasanya satu orang yang mengerjakan, yang lain tuh sudah kecipratan aja. Ya. Kayak numpang bis ya. Kayak numpang bis sampai juga dia ke ujung. Hanya duduk saja dia. Nanti ini saudara bisa mengkondisikan audiennya itu siapa. Ya. Kalau seandainya nanti melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan demam berdarah pada anak SMA gitu, berarti audiennya nanti SMA. Maka kata-katanya adik-adik, kan begitu ya. Kalau nanti umpamanya mau melaksanakan penyuluhan tentang penyakit menular seksual pada ibu hamil, maka ibu-ibu kan begitu ya kira-kira. Jangan sampai salah nanti ya. Nah, tentang ibu hamil nanti adik-adik gitu kan kurang pas. Halo,
Mohon perhatiannya ya. Tugas. Jadi saudara ditugaskan nanti hanya selembar kertas biasa yang di sana hanya ada poinnya saja. Jadi saudara poinnya maksimal saudara buat 10 poin. Tidak kata-kata bulat, atau maksudnya kata-kata terinci. Wah, nanti saya bacakan aja ini, enggak. Ya. Jadi di sini juga saya melatih saudara agar setiap presentasi itu tidak kayak kuliah ini. Ini kuliahnya memang kata-kata penuh ya. Karena nanti kalau tidak kata-kata penuh, saya juga akan berpersepsi lain, saudara juga, untuk menghindari, karena sifatnya ini pengetahuan yang harus diturunkan. Ya, jadi poin ya. Jangan terlalu banyak poinnya, ada 100 poin, waduh banyak betul. Poinnya saja yang disampaikan. Poinnya pertama, poin pendahuluan, latar belakang. Cukup. Kamu nanti yang memikirkan kata-kata untuk latar belakang. Cara penularan, cukup. Itu aja. Nanti kamu yang menceritakan bagaimana cara penularannya. Pokoknya cara mencegah. Sudah, cara mencegah penyakit pes. Kalau topiknya pes. Itu ya. Dan itu dibuat rangkap 2 ya. Kopi aja boleh. Nah, rangkap 2 aja atau kopi. 1 diberikan kepada fasilitator, ini poin-poin saya. 1 kamu pegang, agar kamu juga jangan kemana-mana nanti ceramahnya ya kalau nggak ada poinnya. Ya. 1 lagi adalah buat media. 1 saja media. Ya. Ini media ini juga karena ini dibuat, jadi nilainya biasanya cukup besar ya. Medianya. Kalau bisa tadi apa? Yang paling bagus? Benda asli. Kalau penyakit menular susah juga benda asli ya, bawa kuman ya. Susah juga. Nah, tapi barangkali nanti bisa kita yang lainnya atau bisa berdemonstrasi. Jadi nanti juga anggota kelompoknya memberikan tanggapan. Nanti ada pedoman skills lab-nya tentang promosi ya. Ada. 1 kelompok berbeda topiknya. Jangan nanti ada influensanya 1, 2 satu kelompok. Ya. Kelompok kecil ya, kelompok skills lab. Jadi nanti boleh. Kalau seandainya ada penyakit menular tropis, infeksi selain ini silakan. Ya, boleh ya. Tapi tidak penyakit PTM ya. Karena topik kita di blog sekarang tropis infeksi. Itu saja. Ada pertanyaan? Jadwal schedule-nya mungkin Mbak Peggy nanti ya akan mengatur. Tapi tidak ada lagi instruksi sebelum skit lab ya. Hanya inilah sebagai penjelasannya. Jadi kuliah penjelasan untuk skit lab langsung. Jadi nanti pada saat skit lab jadwalnya saudara sudah mempersiapkan dirinya dan alat peraganya dan poin-poinnya. Tentu latihan dulu lah di depan kaca di rumah ya. Ya, latihan dulu di rumah di depan kaca, ya, agar gimana? Jangan nanti kayak meme orang ketakutan gitu, wah nggak bisa ini. Ada pertanyaan? Gampang ya dulu ya? Jangan bilang gampang, coba dulu. Kalau saya 15 tahun di, bukan 15 tahun, 14 tahun. 14 tahun di FKTP.
di puskesmas ada 3 puskesmasnya. Cukup banyak pengalaman menyeluruh ya, cukup banyak dan cukup variatif metode yang digunakan. Tapi video belum pernah saya gunakan ya, karena belum ada waktu itu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Yang hadir di online ada 51. Jumlah kita berapa? Nanti di Mbak Becky nanti akan melihat ya kehadiran di online. Yang di sini berapa orang yang hadir? Ada absennya? Mana absennya? Yang tidak hadir lah. Yang tidak hadir berapa orang? Belum di absen. Kok tidak di absen? Ngapain aja kamu pegang? Absen? Belum dipanggil. Aduh. Belum dipanggil nggak? Belum dipanggil? Iya. Ini kan di tantangannya apa dipanggil? Ini kami langsung tanda tangan ya mas. Tantangan diantarkan lah. Ini dipanggil aja. Oke. Nanti kamu